Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita Lampau Lampau Banua. Banua. Nah, kali ini kita hendak membahas tentang bahasa Banjar yang ada di Banua kita. Jadi malam ini kita hendak berbagi Hmm, beberapa kosakata bahasa Banjar yang sudah jarang kita dengar dan perlunya kita wajib melestarikannya iya benar supaya sekali. pemuda kita sekarang lebih paham dan lebih bangga menggunakan bahasa Banjar yang ada di benua kita karena bahasa ada sebuah identitas tentunya. Oke, jangan kemana-mana, tetap terus tunggu kelanjutan videonya yang pasti tetap di channel Lampau Benua. Banua. Oke, untuk kosakata yang pertama kita ada abut. Abut. Ya, Abut. abut. Abut bahasa Banjarnya abut, versi bahasa Indonesianya. Abut itu Jadi kalau kebiasaan kita dengar sekarang di tempat-tempat atau di anak muda sekarang lebih gabut. gabut Kebanyakan gabut. atau memang Kipuh, kalau bahasa Banjar ada tuh ya, kipuh. memang ada perbedaan bahasa Ada bahasa Banjar. untuk masing-masing daerah ya. Pastinya, karena Eh, kita di Kalimantan Selatan itu mempunyai bahasa Banjar yang mungkin ada sedikit perbedaan di tempat Banua mereka masing-masing atau di daerah mereka masing-masing. hmm, Nah, kalau bahasa abut, abut ini biasanya sebuah kalimat yang menunjukkan tindakan. tindakan. Kalau Ya, bahasa contohnya. bahasa Indonesianya dulu kan itu adalah panik. Kalau bahasa Banjarnya itu kipuh, bisa abut Kipuh. atau kipuh. Iya, Jadi abut. Nah, kalau sekarang anak mudanya lebih menyebutnya gabut. gabut. Jadi abut gabut ya mirip-mirip aja sebenarnya. Iya, Cuma iya, karena mungkin kita karena sudah tren juga. tren juga, kamu gabut banget nih nungguin story aku Instagram misalnya gitu. Ya, Kalau abut bahasa Banjar kayak apa contohnya? panik itu abut bahasa Banjar panik ya. Ya panik. Contohnya abut benar reka malam tadi jadi ke rumah. Nah, iya. Artinya suatu keributan yang terjadi di rumah bisa berupa suara yang bising-bising lah. Tadi kan ada kata panik ya. Kalau panik itu kan kita disebabkan karena situasi gitu. Situasi abut keapian. Nah, Nah, ya abut itu kan keapian panik gambarnya. artinya ya itu karena situasi Abut kebanjiran. kebanjiran. Jadi kita perlu tindakan cepat gitu kan. Abut. Benar. Gerasak gerusuk bisa juga lah gerasak Iya. gerusuk. Oke, kita lanjut untuk kosakata yang kedua. Untuk kosakata yang kedua yang biasa dipakai untuk di daerah kita itu adalah Ajin. 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 Baru dengar Ajin. ajin. Ajin tuh lebih pada jangan-jangan gitu. Jangan-jangan Oh, iya, atau iya. jangan-jangan kamu ke sana kalau bahasa Indonesia. Ajin kamu ke sana. Oh iya. Jadi iya. ajin tuh seolah-olah itu prasangka yang lebih konotasinya tuh agak sedikit negatif. Ajin. Iya. Ajin. Ajin ikam semalam membawa anak acil enor aja. Nah, gitu. Kalau bahasa Indonesia jangan-jangan kemarin kamu membawa anak acil enor. Oh iya. benar Pengalaman. sekali. Iya, Bro. Nah, Itu ya bagus. seperti ada sangka-sangka jahat lah kalau ajin ini sudah Hmm, agak lebih arahnya ke sangka-sangka jahat. Oke, kayak apa dapat dimengertikan tadi? Ya, kalau setidaknya ajin. kita dapat gambarannya walaupun tidak secara langsung kita mempraktikkan ajin apa Ajin. gitu. Bukan ajin mumpung. Ajin. Iya. Ajin semalam ikam tulak ke. Nah, itu. Nah, Jangan-jangan kemarin kamu pergi ke. Nah, itu ajin. oh, iya. Oke, lanjut kita ke kosakata yang ketiga, Tiga. yaitu adalah kunat. 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 Tahu kunat? Kunat. Kayak Kunat itu sebenarnya itu adalah bekas luka yang sudah sembuh cuma tidak kembali seperti semula. Biasanya tuh di kulit. di luka. kulit. Ya kunat, kita cari contoh kunat lah. Mungkin Ada. kalau bisa di jom. Nah, ini ada bekas luka dulu, ini bekas ke apalah, kena batu gitu. Mm-mm. Jadi ketika dia sudah sembuh tidak seperti semula, ada bekas luka di situ. Kunat. Oh ya, kunat. Kalau bahasa Indonesia kunatnya apalah? Kunat ini ya tadi Bekas luka itu. bekas luka, Nah, tapi ya Secara eh, spesifik mungkin belum kami dapatkan, tapi yang jelas bekas luka kunat. bekas luka. Tapi yang sudah sembuh gitu. Sudah. Kalau di muka kan biasanya kunat jerawat itu biasanya orang nyebut bopeng. Oh, bopeng. Iya. Bopeng, bukan gepeng. Kalau gepeng itu wadai. Wadai gepeng. Ada gepeng. Nah, kita masuk ke kosakata yang keempat, yaitu adalah Angkal. Angkal Oke, ini angkal. kalau bahasa Indonesia adalah tanggung atau
Kalau bahasa Banjar itu ngalang-ngalang. Jadi bisa digunakan kalimat angkal atau tanggung. Tanggung. Tanggung, Artinya angkal, kalau bahasa Banjarnya ada lagi sih, babayanya. Iya. bebayanya. Bisa bebayanya angkal atau ngalang-ngalang. Contohnya kayak apa? Ngalang-ngalang. Misalnya kan Angkal, kita ya, angkal. kayak kada kesampaian modelnya lah. Oh ya, kada kata sampaian. Kayak Angkal misalkan benar memasukkan ya. nah itu Kan misalnya kita contoh memasukkan pulpen ke tempatnya biasanya. Tanggung, tanggung, kalau jadi bahasa kada Indonesia masuk tanggung. bujur gitu lah. Ya, kalau bahasa Banjar tuh kada sampak, Mm-mm. artinya kada penuh, kada sepenuhnya, kada klop, kada sepenuhnya. Jadi Ya. disebut dengan angkal. Oke, lanjut ke kosakata berikutnya adalah baal. Baal. Baal itu biasanya kain atau Oh, jemuran, benda jemuran ya. atau jemuran Mm-mm. yang basah-basah sedikit. Baal. Kalau bahasa Indonesianya apa? Mungkin kalau secara Agak kering tapi belum terlalu kering. belum terlalu kering, jadi agak basah-basah sedikit. Nah, Iya. basah-basah sedikit. Nah, itu disebut dengan baal. Baal. Ingat kalau Bonpian, baal. Baal, Jadi bila iya, ada orang baju jamur pakaian atau ya pakaian belum terlalu kering, masih ada basah-basahnya, maka itu disebut baal. Mm-mm. Contohnya, Ya, jemuran harinya tidak terlalu panas, tidak panas, sudah dijemur seharian belum kering. tapi belum kering. Maka jemuran kita tadi pakaian disebut dengan masih baal. Suatu kondisi pakaian atau jemuran yang masih ada basah-basahnya, Mm-mm. maka disebut baal. Iya, betul Oke. sekali. Nah, Nah. sekarang kita sudah memasuki kosakata yang keenam, Mm. adalah bahanu. 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 Bahasa Indonesianya tuh bahanu kadang-kadang. Mm-mm. Bahanu kadang-kadang. Jadi bahanu bahasa Banjarnya kadang-kadang bahasa Indonesianya. Bisa juga kadang-kadang kita memakai itu digabung Maksud bahano kita tuh kadang-kadang itu modelnya kan kayak berarti pengulangan, Iya, penguatan mungkin iya. penekanan. Contohnya bahano aku ke sana, bahano aku ke sini gitu. Nah, itu Berarti kadang-kadang kamu nih ke sana, kadang-kadang kamu nih ke sini gitu Iya, lah. Kadang-kadang ikam ke sana, kadang-kadang kamu ke sini. bahano aku makan, bahano aku pada kan gitu iya. ya lah. Jadi kan apa? Kadang-kadang kamu ini sayang, kadang-kadang kamu ini perhatian. Iya, gitu. itu. Bahanu kamu nih perhatian, bahanu kamu nih penyarikan gitu. Iya, Campur iya. bahasa Indonesia dan bahasa Banjar. Oke, sekarang sudah kosakata yang Ke-6. tadi sudah bahanu ke-6. Sekarang Iya. lanjut yang ke 7. Tujuh. Oke. wow. Berarti jatah kita malam ini cuma 10 kosakata. 10. Oke, Yang jadi ke-7. jangan di-skip untuk video-video. Nah, karena Kita- ketinggalan karena bahasa Banjar. Mm-mm. Selanjutnya adalah bantas. Bantas. Bukan Bantas. bantas. Agak itu ya. Kasar. Iya. Nah, sebenarnya tergantung pengucapannya. Tapi memang lebih bantas ini lebih kepada sedikit agak Tapi sebenarnya itu ada sedikit kasar sebenarnya. bantas ini biasanya untuk makan ya. Untuk makan. Jadi membantas benar ikan niwah ini jangan nasi kuning. Iya. Artinya sekarang kamu nih memakan benar ke nasi kuning. Iya. Jadi makan. Tapi bantas ini agak sedikit lahap, agak sedikit Ya lahap lah. Iya, artinya. kayak lahap. Makannya agak sedikit lahap. Ah. Ya membantas benar kamu nih ja. Iya, Tapi bisa iya. juga orang sarik minum potongan membantas sih ini ja. Berarti potongan Itu menghantam benar lebih ke peribahasa lah. peribahasa lah. Jadi artiannya Membantas. kalau bantas itu garang kayak Nah, gimana bisa gitu juga kan. garang. Heeh. Tapi itu kalau dihubungkan dengan sifat kan berarti. Iya, Tapi membantas nih suatu tindakan makan. Mm-mm. Tapi agak sedikit lahap. Iya. Oke, sekarang Mudah-mudahan Pian dapat gambarannya kan. dapat dong kita Nah. dengan jelas menjelaskan mungkin kada paham. Iya. Kalau kada paham mungkin karena selanjutnya ya kalau silakan komen aja mau hendak lebih jelasnya atau lebih jelasnya tentang apa arti kosakata yang sudah kami sebutkan, bisa kasih komentar di bawah. Yang selanjutnya yang ke 8. Yang Oke, yang ke-8 ke-8 itu halus. halus. Heeh, Halus. Berarti halus ini ada versi bahasa Indonesia, ada versi bahasa Banjar. Berarti ada dua makna. Halus bahasa Banjar artinya kecil. Jadi halus bahasa Banjar artinya kecil. Oh, ya. Kalau halus bahasa Indonesia artinya lembut. Ya, betul Lembut. sekali, lembut. Jadi Contohnya jangan salah arti. Jangan salah kan. arti. Kalau di daerah kita itu Halus. artinya halus kecil. Nah, Contohnya yang- kayak gini, halusnya badan kamu. ya Gitu. halusnya badan kamu. Mm-mm. Nah itu bukan kita artikan secara bahasa Indonesia
lembutnya badan kamu, bukan, Iya. tapi kecil. Lembut ya. Kecil, kalau lembut tuh agak mulus kan, Ah. kecil. Jadi kecilnya badan kamu. Jadi memang kita bahasa Indonesia terkadang ada persamaan dengan bahasa Banjar, tetapi beda maknanya. Betul Nah, sekali. salah satunya halus ini. Nah, Mm. jadi kalau datang ke sini halusnya sepatu kamu ya. Berarti bukan lembut kan? Iya. Artinya kalau orang Banjar, tapi kecil sekali sepatu kamu, gitu maksudnya. Iya, Kalau iya, iya. Kalau halus bahasa Indonesia tadi artinya lembut kan. Lembut, Kalau lembut. halus bahasa Banjar artinya kecil. Kecil. Oke, kita Kecil dalam artian bentuk gitu. bentuk, Ah. size, ukuran berarti kan. Nah, sekarang kita masuk yang ke-9 adalah kapuhunan. Ya, kapuhunan. Kapuhunan. Bukan asal katanya pohon lah, tapi kapuhunan ini sudah menjadi sebuah istilah yang mana kita tuh mengalami yang namanya apes kalau bahasa Indonesianya, Apes. tapi berhubungan dengan mistik. mistik, Oh iya, Mistik. iya, iya. kapuhunan. Mm. Jadi misalnya kalau contohnya itu saat kita jalan-jalan di hutan, ada di hutan kan biasanya kita ada kan, apalagi hutan adat atau hutan yang diyakini itu hutan keramat atau hutan adat lah. Mm. Di sana kan biasanya ada pantangan-pantangan. Iya. Apalagi kita di sini kan banyak hutan. Mm. Nah, biasanya ada pantangan-pantangan. Nanti kalau kita melanggar di sana, takutnya dikhawatirkannya akan kapuhunan di orang Banjar. Kalau Iya. bahasa Indonesia dikhawatirkan akan apes. Apesnya itu bisa tiba-tiba kita tersesat atau tasumbalit tajurungkop, artinya kita terjatuh yang sesuatu tidak ada apa-apa, tiba-tiba kita jatuh dengan sendirinya. Itu bisa dikategorikan atau dibilang itu apes. Apes. Nah, kalau ya. bahasa Banjar itu disebut dengan kapuhunan. Bisa kita karena Tapi melanggar atau tadi itu mistik ya. mistik yang berbau lebih ke mistik, arahnya ya. lebih kepada mistik, atau kita kencing sembarangan. Betul sekali. Nah, tiba-tiba dicentol Tiba-tiba orang kecil, bengkak gitu. bengkak Oh iya, iya. kepala kita. Itu Iya, bisa iya. kapuhunan namanya. Apes, tapi Hmm. lebih kepada mistik. Nah, sekarang kita masuk yang ke-10, yaitu bujur. bujur. Bujur Bujur. Nah, bujur ini lurus ya. kalimat yang unik juga dalam bahasa Banjar, karena Hmm. ada persamaan antara bahasa Banjar dan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Tapi Banjar beda arti. beda arti dan maknanya. Kalau bahasa Banjarnya tadi bujur bahasa Banjar itu artinya benar. Lurus. Oh benar. Benar bahasa Banjar. Kalau Bahasa bujur, Indonesianya lurus gitu. kalau bahasa Indonesia lurus, lebih kepada arah. Oh iya. Lurus, iya. lurus. Berarti tadi Bengkok, benar ya. lurus, benar. Oh iya, iya. Padahal sebenarnya kalau kita artikan secara maksud mungkin sama aja lah. Mm-mm. Artinya orang yang benar itu adalah jalan yang Lurus. lurus. Ya, Betul sebenarnya kan sekali. mirip-mirip aja sebenarnya. Cuma lebih kepada penggunaan sebenarnya. Ah. Contohnya kayak apa? Misalnya kan pertanyaan. Ah. Ayam kakinya 2 atau 3? Betul, yang jawab 2. Bujur, Ikam. Oh iya. Bujur iya. jawaban Ah, Ikam. ah. Artinya benar jawaban kamu. Oh Nah, iya. kayak iya, gitu. iya. Salah satu penggunaannya bujur. Tapi kalau kita artikan bahasa Indonesia, bujur artinya lurus tadi, Mm-mm. karena dia menjawab lurus jawaban kamu. Tadi Nyambung, iya, tadi iya. nyambung. Nah, itu artinya bujur. Mm-mm. Oke, jadi bagi kalian yang ada pertanyaan tentang bahasa Banjar dari 10 kosakata yang telah kami bahas tadi, masih ada bingung atau sedikit berbeda tentang maknanya, Untuk di daerah daerah kalian kalian mungkin, masing-masing Ah. mungkin hal yang wajar, karena setiap daerah mempunyai makna yang berbeda pastinya iya, kan. iya, iya. Karena kami di sini pun mempunyai makna tersendiri untuk Betul beberapa sekali. kosakata, terutama yang 10 kosakata tadi yang telah kita Mm-mm. sampaikan. Oke, Jadi mudah-mudahan dengan pembahasan kita kali ini itu bisa memberikan wawasan yang bermanfaat. bermanfaat. Betul sekali. Nah, kedepannya tetap tunggu terus video-video ini, karena kami akan terus membagi tentang bahasa-bahasa Banjar, terutama yang sudah agak langka, Mm-mm. yang sudah jarang kita dengar, karena kami juga sebagai pemuda, mungkin masih muda lah walaupun kita sedikit Iya, iya. berkumis, untuk melestarikan, karena kita harus bangga dengan bahasa daerah kita masing-masing, betul terutama sekali. bahasa Banua kita. Makanya- Banua Banjar. Ya, Banua Banjar. Makanya tetap terus Saksikan saksikan di channel kami Lampau Lampau Banua. Banua. Pahit liur. Awal ya. Mm-mm.